Halo semuanya, dan selamat datang di panduan visual kita kali ini. Hari ini kita bakal berubah peran jadi detektif kebun. Pernah nggak sih Anda merasa udah ngasih pupuk terbaik, rajin nyiram, matahari juga cukup, tapi kok tanaman tetap aja kerdil atau daunnya pada kuning layu? Nah, rahasia dari masalah itu mungkin ada tepat di bawah telapak kaki Anda, tersembunyi rapat di dalam tanah. Di penjelasan ini, kita bakal bongkar bareng-bareng gimana cara mengoptimalkan kesehatan tanah secara mandiri. Kita nggak butuh alat ukur canggih yang mahal kok. Percaya atau enggak, kita cuma bakal pakai apa yang udah ada di rak dapur kita sendiri. Oke, mari kita langsung masuk ke pembahasannya. Di panduan ini kita bakal ngebahas apa itu pH tanah, melihat petunjuk visualnya, cara tes pakai bahan dapur, solusi menetralkannya, dan tentunya menghindari kesalahan yang sering banget dilakukan. Bagian pertama, apa sih sebenarnya pH tanah itu? Yuk kita bongkar sains dasarnya. Sederhananya gini, pH tanah itu ukuran seberapa asam atau basanya tanah Anda. Skalanya membentang dari angka 0 sampai 14. Kalau angkanya di bawah 7, berarti tanah Anda itu asam. Kalau pas di angka 7, itu netral. Dan kalau di atas 7, itu namanya tanah basah. Bayangin aja pH ini tuh kayak kunci utama buat buka berangkas harta karun di bawah tanah. Kalau kuncinya salah, nutrisi yang melimpah ruah di sana yang nggak bakal pernah bisa diakses sama tanaman Anda. Jadi, poin yang sangat krusial ada di rentang angka 5,5 sampai 7. Ini tuh ibaratnya zona nyaman atau sweet spot banget buat sebagian besar tanaman untuk tumbuh maksimal. Di rentang keseimbangan inilah akar tanaman gampang banget menyerap semua makanan, mineral, dan nutrisi yang mereka butuhkan. Kalau tanah Anda melenceng terlalu jauh dari angka ini, pupuk semahal apapun yang Anda taburkan bener-bener cuma bakal kebuang sia-sia. Buat Anda yang suka fakta sains geeky, ini dia rumus di baliknya. pH itu dihitung dari konsentrasi ion hidrogen di dalam tanah. Intinya gampang aja, makin banyak ion hidrogennya, makin asam tanah tersebut. Cukup menarik kan? Tapi tenang, Anda nggak perlu kok menghafal rumus matematika ini saat berkebun. Ingat aja analogi pintu terkunci yang barusan kita bahas. Bagian kedua, petunjuk visual dan indikator alami. Ternyata saat nutrisi terkunci, tanah itu sering ngasih kita kode lewat tampilannya. Coba kita bandingin dua kondisi ekstrim ini. Kalau tanah Anda sangat asam, biasanya bakal banyak lumut, air hujan suka ngenang, alias nggak cepat meresap, dan tekstur tanahnya terasa gelap, basah, terus lengket kalau dipegang. Tanaman juga jadinya kerdil, dan daunnya kuning parah. Nah, kalau tanah basah tuh kebalikannya. Permukaannya keras banget, gampang retak kalau kena panas, warnanya agak keputihan, teksturnya kering, dan pertumbuhan tanamannya lambat banget. Jadi mulai besok coba deh jadi detektif sungguhan dan cari petunjuk-petunjuk fisik ini di kebun Anda. Yang lebih keren lagi, tanaman liar di sekitarnya juga bisa jadi cepo buat kita. Tahukah Anda, jauh sebelum ada alat digital, petani tradisional kita itu baca alam dari tanaman liar loh. Tanah asam itu surganya pakis, lumut, dan ilalang yang tinggi. Sebaliknya, kalau pekarangan Anda tiba-tiba penuh sama spesies rumput liar tertentu atau gulma berdaun kecil yang keras, itu sinyal kuat dari alam kalau tanah Anda kemungkinan besar bersifat basah. Bagian ketiga, uji tanah pakai bahan dapur. Kita bakal bawa suasana lab kimia langsung ke meja makan Anda. Nah, pertanyaan terbesarnya sekarang, gimana cara kita ngebongkar rahasia tanah tanpa harus keluar banyak uang buat beli alat tes di toko pertanian? Jawabannya bakal bikin Anda kaget, karena semua alat investigasi ajaib yang kita butuhin kemungkinan besar udah berjejer rapi di dapur Anda saat ini. Kita mulai buktikan dengan metode pertama, tes cuka. Caranya gampang banget. Ambil sedikit tanah, taruh di mangkuk kecil. Terus kasih sedikit air sampai jadi kayak lumpur kental. Lalu tuangin cuka masak biasa ke atasnya. Perhatiin reaksi ini baik-baik. Kalau lumpurnya mulai mendesis kuat dan berbusa, bingo, tanah Anda terbukti basah. Kenapa bisa gitu? Karena cuka itu asam, jadi dia bakal bereaksi heboh pas ketemu material basah. Tapi kalau nggak ada reaksi apa-apa gimana? Jangan dibuang dulu sampelnya, kita lanjut ke tes kedua. Buat metode kedua ini, yaitu tes baking soda, penting banget buat ambil sampel tanah yang baru dari kebun ya. Jangan pakai sisa lumpur dari tes cuka tadi, biar hasilnya akurat. Bikin adonan lumpur lagi pakai air, lalu taburin baking soda ke atasnya dan aduk sedikit. Kalau kali ini tanahnya mendesis dan berbusa, itu artinya tanah Anda asam. Logikanya sama kok, baking soda itu kan basah, jadi dia bereaksi keras ketemu asam di tanah Anda.
Terus, gimana kalau udah lakuin 2 tes tadi tapi nggak ada yang berbusa? Selamat, berarti kemungkinan besar tanah Anda ada di pH netral yang super ideal. Metode alternatif ketiga ini nggak kalah seru dan ngasih spektrum warna yang lebih detail. Pakai kubis ungu. Anda tinggal rebus aja beberapa lembar kubis ungu segar, ambil air rebusannya, terus campurin ke air sampel tanah Anda. Pigmen alami ini sensitif banget. Kalau campurannya berubah jadi merah muda terang, tanah Anda asam. Kalau tetap ungu pekat, netral. Dan kalau warnanya jadi hijau kebiruan, berarti basah. Ini adalah indikator pH alami yang benar-benar akurat dan sangat memanjakan mata. Bagian keempat, cara menetralkan pH. Setelah tahu masalahnya, sekarang waktunya kita ambil tindakan pakai solusi di sekitar kita. Mari kita bedah solusinya. Kalau tanah Anda terlalu asam, Anda punya 3 jagoan utama buat naikin pH. Kapur dolomit, abu sekam, atau kapur pertanian. Campurin bahan-bahan ini ke tanah Anda, dan perlahan tingkat keasamannya bakal turun. Efek jangka panjangnya luar biasa loh. Ini bakal memperbaiki akar yang rusak dan bikin daun yang tadinya kuning parah jadi hijau dan seger lagi. Sebaliknya, kalau pas tes cuka tadi yang berbusa, berarti tanah Anda terlalu basah. Buat nurunin pH-nya, solusinya sangat bersahabat sama alam. Anda cuma perlu nambahin bahan organik dalam jumlah besar kayak kompos atau pupuk kandang matang. Tapi kalau kondisinya lumayan parah dan butuh yang lebih cepat, Anda bisa pakai belerang pertanian. Proses ini pelan-pelan bakal ngebuka pintu nutrisi yang terkunci tadi, membebaskan mineral dan pastinya bakal ningkatin produksi buah dan bunga di kebun Anda secara drastis. Bagian kelima. Kesalahan umum yang harus dihindari. Seringkali niat kita udah baik tapi malah nyabotase panen sendiri karena salah langkah. Yang cukup ironis di sini, kadang tindakan perbaikan yang berlebihan justru bikin masalah baru loh. Kesalahan pertama, ngasih kapur terlalu banyak karena takut tanahnya asam. Ini malah bikin tanah Anda jadi terlalu basah secara ekstrim dan ngebahayain ekosistem di dalamnya. Kesalahan kedua yang sering banget terjadi, terlalu bergantung sama pupuk kimia yang justru bikin tanah cepat asam lagi. Dan kesalahan ketiga yang paling fatal, cuma nebak-nebak tanpa ngecek kondisi asli tanah sama sekali. Percaya deh, menebak buta kayak gini cuma bakal bikin panen merosot dari tahun ke tahun. Biar kebun Anda nggak terjebak siklus kesalahan tadi, coba deh rutinitas simpel ini. Tes pH sebelum musim tanam dimulai, sehabis panen dan setelah pemupukan skala besar. Terus, lebih andalkan bahan organik buat nyimbangin pH secara alami. Ingat selalu prinsip emas ini. Punya fondasi tanah yang sehat secara alami itu jauh lebih penting dan efektif daripada mengandalkan pupuk termahal sekalipun. Tanah yang seimbang bakal ngasih pertumbuhan yang cepat, tanaman yang kuat, dan panen yang melimpah ruah. Usaha kecil ini bener-bener worth it. Selalu ingat kutipan ini ya, memahami tanah Anda adalah langkah pertama menuju pertanian yang sukses. Nggak peduli Anda punya lahan berhektar-hektar atau cuma merawat pot tanaman hias di teras rumah, Anda udah punya semua alat analisis yang dibutuhin. Dan hebatnya, semua itu tersembunyi dengan manis di dapur Anda sendiri. Jadi, berbekal 1 botol cuka, sekotak baking soda, dan beberapa lembar kubis ungu, rahasia apa yang bakal Anda bongkar di tanah kebun Anda hari ini? Di akhir penjelasan ini, saya mau nantangin Anda. Langsung deh beranjak ke dapur sekarang, ambil bahannya, jadilah detektif tanah sungguhan, dan dengarkan baik-baik apa yang coba dibilang sama kebun Anda. Jangan biarkan tanaman Anda kelaparan di tengah melimpahnya nutrisi. Terima kasih banyak udah nyimak hari ini, dan sampai jumpa, selamat mencoba.